Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kritik Yesus terhadap hidup keagamaan ahli Taurat maupun orang Farisi yang kita dengar pada pagi ini rasa-rasanya cukup keras. Tentu Yesus mengkritik bukan karena mereka ini ahli Taurat maupun orang Farisi, tetapi karena cara hidup beragama mereka yang berlandaskan pada apa yang tertulis, pada tulisan-tulisan perintah maupun tulisan-tulisan hukum. Inilah yang dikritik oleh Yesus. Lalu kita bisa bertanya, apa yang salah ketika seseorang sudah mentaati perintah dari sebuah agama? Tentu tidak ada yang salah, sebab di bagian lain Yesus juga mengatakan dia tidak mengubah apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Tetapi yang disayangkan adalah mereka jatuh, hidup keagamaan mereka hanya mentaati pada apa-apa yang tertulis dalam kitab atau hukum Taurat. Inilah yang dikritik oleh Yesus sendiri. Kita bisa membayangkan kalau kita diukur kesuciannya hanya berdasarkan berapa kali kita berdoa, dalam seminggu berapa kali kita ke gereja, berapa kali kita menerima komuni, tentu kita jatuh pada penghayatan hidup beriman, hidup beragama yang legalistik, yang hanya berdasarkan aturan atau hukum yang ada. Ini tidak diharapkan oleh Yesus. Maka Yesus tadi juga mengatakan bahwa yang mendapat hukuman, mereka yang dihukum itu tidak hanya mereka yang membunuh, tetapi juga mereka yang marah, mereka yang juga mengatakan kafir kepada saudaranya, mereka yang mengatakan jahil kepada saudaranya, mereka juga harus dihukum. Dengan kata lain, yang namanya dosa ini dimulai dari pikiran dan hati. Sebab dari pikiran dan hati seseorang maka keluarlah tindakan-tindakan yang mengarah pada hal baik maupun hal-hal yang tidak baik. Dan kalau kita mengikuti media saat ini, kita juga bisa menemukan bagaimana orang bisa dengan mudah membunuh saudaranya. Tidak hanya membunuh secara fisik, tetapi juga membunuh harapan mereka, karakter mereka, cita-cita mereka, dan seterusnya. Pernah ada berita yang mengungkapkan seorang debt collector menagih kepada seorang ibu, tetapi malah diteriaki maling, akhirnya malah
babak belur. Ini menjadi tanda bagaimana dari pikiran, kata-kata bisa membuat tindakan yang tidak baik kepada saudaranya sendiri. Nah, saudara-saudari terkasih, Yesus mengundang kita untuk menghayati hidup keagamaan kita jauh lebih dalam, yaitu dimulai dari pikiran dan hati kita. Kalau pikiran dan hati kita baik, maka juga akan mengalir tindakan-tindakan yang baik. Dan inilah yang dilihat Yesus, tidak hanya sebatas apa yang kita lakukan, tetapi juga dimulai dari pikiran maupun hati kita. Kalau orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka hanya berhenti pada tindakannya. Dan dari tindakan inilah juga bisa menjadi sumber dari kemunafikan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mencoba untuk terbuka, untuk berani jujur kepada diri kita, sehingga dengan demikian Roh Tuhan juga akan lebih mudah merasuk dalam diri kita. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala